Surya ke Diuku Surya memetas antara ibu dengan bapa. Kelompok ibu-ibu. Pengalamannya oleh live. Gak malas juga. Siri jaringan Siri kita bicara. Siri aku pernah gini 2 kali baru dia kan soal ini karena gempa kira gempa. Nurul lagi sholat aja bisa jadi berita. Fadil Pak. Banginnya. Kita mau kan? Kan tadi. Itu speaker kan? Masuk speaker. Masa kau lihat sendiri yang di dekat itu. Kita syuting kita syuting jika tuh rame-rame. Jelas bagiannya 10% udah dapat sekian ini. Bagi ini untuk kamera, ini untuk kamera. Jadi gini itu mana kamera? Hah? Mana Pak menu ada menu. Datang sih mana? Nomor 2. Share Pak, Rambi juga. Tunggu samping ah. Mas Wali tunggu samping. Cekin sini. What di grup? Mas Rambi TV. Rambi TV. Bang, ini Bang, saya admin nomor tidak bersama. Aku modal lagi bagian ini. Kau berdua pandai ya. Jadi kau bergaul lain. Pak, kau ada tim. Aku tak ada tim ada tim. Jadi kita baca. Kamu tidak mau buat usaha. Pi mau curi beo. Eret tadi. Eret waktu deh. Kita kerja makan sama orang kerja makan. Supaya aman mandi. Ya, Pak Iqbal. RA. Ya. Mana? Yang gantian aja. Najak ke mana? Mana? Ada sini oh. Kayaknya saja. Saya itu dekat campur. Iya, dengan seraminya selesai ya. Oh. Masuk 100 dia. Marga ho. Ya. Nah, 80% paket. Apa? Digital 4G kan Mas ya? Hah? Digital 4G. Juga 4G ya? Betul. H plus. Step. Tu mana anak pun mana dia. Aku penting sabi lah. GB dia kamu dalam. Untuk aja. Aku tinggal aja. Karena dia itu lagi gitu. Lewat Indra. Indra keluar dia Indra ada lewat. Mobil aja kamu. Aku aja lah. Oh, Pak Taufik. Tentunya. Gara-gara Bang Dapi.
Dia tu dia kena. Benar. Oh, lapor Pak. Pak. Manjap kan kan. Dia trio dia. Mana online gede? Mana bu? Dah. Dia tekan di biu merenya pasal Samsuati. Mandam rau. Adik tu ngapain bang? Pindah kan masa ni. Tiba-tiba dia enggak main. Sudah ke awal mana? Dia kalau mana pasal Samsuati diberikan pakai dua. Itu betul ke? Nama Padu Mandrian. Kalau dia mula pam tu. Yang ni. Ada mati dia cepat mati. Mai Zuah. Ya. Muda Dewan Dakwah. Muda Dewan Dakwah. Muda Dewan Dakwah Aceh. Maksudnya apa nih tolak orangnya kemarin? Dunia ni kalau akses total ya. Pak, begitu Pak. Itu yang itu materi apa? Itu yang harus ditahu. Celebrate. That's Bateri yang dah ada. Ada ambil bateri yang dah.
Takut. Itu bang. Ibu jalan dulu. Jadi kita sama. Itu udah mau lagi Ramai bang, nanti lagi mau ada lagi 3 meter. Mak. Ya mau mak. Ya, mari. Bro. Dalam nangon lain. Ya ya, oke. Ya kemarin saya pernah sempat diminta juga sama Bang Moksa sebelum dia diundang ke Jakarta. Saya bilang kalau daripada dia kena saja ya. Report apa? Karena pastikan report nanti pindah-pindah ni itu. Jadi itu jadi terus. Oh iya, mau pakai tripodnya nih, nggak capek tapi pegang kaki gini terus. Berapa ribu udah? Udah saya share. Parah Belum, baru. Udah saya share tadi ke grup. Saya ubah dikit tuh. Udah ini saya. Jangan kita bilang homo, jangan kita bilang gay. Biar masyarakat aja yang macam-macam. Homo ini gay. Tapi yang komen ini. Warga Musia dari sini, dari Tapak Tuantang ngomong Aceh nih, dari Aceh Tenggara. Ini suara kita dengar? Baca buku. Kamera Aji Prihadi Leancu.
ya. Wartawan ini yang keterlaluan. Ada. Tapi kebanyakan orang ya ini semua orang kita juga. Kalau bisnis dari orang ini. Yang boleh kan? Cek. Kita bertolakkan kepada para warga yang telah hadir di halaman Masjid Jami Syuhada Ambuluk untuk dapat memberikan jalan kepada mobil tahanan yang telah tiba di halaman masjid. Ya, kita harap petugas dapat mengatur tahanan. Tes 1 2, saya minta masyarakat, saya Kapolresta. Wah, salah. Saya minta geser. Kemudian saya minta pada saat pelaksanaan tamu tidak ada masyarakat yang dorong-dorongan, karena kita sedang melaksanakan penegakan hukum. Jelas? Tepuk tangan untuk Kapolresta. Terima kasih. Itu coba agak geser ya. Ingat ya, mereka juga manusia. Jelas ya? Tepuk tangan untuk Aceh. Tepuk tangan untuk Jaksa. Terima kasih. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Kapolresta. Ya, terima kasih. Izin bang, untuk tamu utama, kendaraan bang, berapa? Halo bang, jangan di situ bang. Halo. Roju. Oke, beri jalan kepada para tahanan yang akan kita amankan terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Tadi sudah kan? Belum masuk. Tes 1 dulu. Saya minta tolong kasih ruang ya. Yang di belakang, Pak Polisi. Itu saya ingatkan di antara kerumunan massa ini banyak intel. Jadi jangan coba-coba ada yang bermain macam-macam. Jelas? Jelas? Tepuk tangan untuk Dandim. Mana Dandim berdiri? Tolong geser lagi ya. Tolong geser lagi, geser. Coba anggota polisi sama Pol PP bantu ya. Anda tenaga pengamanan. Geser. Tenang. Awas di belakang mobil mau mundur, awas.
Riki udah habis. Udah habis. Oke. Ya saya minta ya dalam pelaksanaan tolong jangan ribut. Biar tenang. Jadi hukuman ini biar dilaksanakan dengan baik. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat. Terima kasih. Acara bulat kabur akan segera kita mulai, tapi sebelum kita mulai kita kembali menghimbau dan juga kita mohon bantuan dari petugas agar warga yang telah datang dapat memisahkan diri antara laki-laki dan perempuan, karena kita melihat makin lama makin campur aduk antara laki-laki dan perempuan, apalagi di area masjid. Ya, kita harap petugas dapat mengaturnya dengan seksama, karena kita sedang melakukan pelaksanaan dan penegakan syariat Islam. Jangan sampai melanggar syariat Islam. Ya, kita himbau dan mohon bantuannya kepada masyarakat agar bisa tertib. Oke, dan kita akan segera melaksanakan hukum cambuk. Silakan mulai. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakili, yang terhormat seluruh jajaran Muspida Kota Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MPU, Bapak Sekda Kota Banda Aceh atau yang mewakili Bapak Kapolres Banda Aceh dan Bapak Dandim 0101 DS. Yang kami hormati seluruh Kepala SKPD Kota Banda Aceh, Muspika Kecamatan Syah Kuala, para guci yang telah hadir, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Jami Syuhada Gampong Langgugo, para insan pers baik media cetak maupun elektronik, seluruh tokoh masyarakat, beserta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Agar acara Ukubat Cambuk yang akan kita laksanakan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Bapak Mukhtar dan sari tilawah oleh Ibu Farhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في دين
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perzina perempuan dan perzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali derai. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan penyampaian tausiah singkat sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Tunku Dr. Abdul Ghani Isa dari MTU Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
الذي قال في كتاب العزيز ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع الذين لا يعلمون. الصلاة والسلام على رسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي قال في حديث شريف تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Pertama sekali mari kita semua yang hadir di majelis ini kita bersyukur memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan acara yang sebentar lagi kita saksikan, eksekusi cambuk, berlangsung dengan baik, aman, sukses, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolresta, Ketua Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dan seluruh yang hadir yang tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Di dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-18 Allah mengingatkan kita, kemudian kami jadikan kamu dalam satu aturan syariat yang harus Anda lakukan. Fattabi'ha, karena syariat ini dari Allah. Ada dua hal. Yang pertama, maqasid asy-syari', tujuan syariat yang dibuat oleh Allah sangat tinggi, sangat mulia. Bagaimana aturan syariat Allah ini bisa berjalan di bumi ini? Maka oleh pemerintah membuat aturan sebagai penjabaran dari nas dan baik Al-Quran dan hadis, dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam fikih, dalam hukum Islam. Inilah yang dibakukan di dalam Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara atau hukum formil, dan juga Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah yang disebut juga dengan hukum material. Dan ini menjadi hukum positif khususnya di Aceh, dan ini sangat kuat karena dipayungi oleh undang-undang, baik undang-undang nomor 44 tahun 1099 dan diperkuat lagi, dipertegas lagi dengan undang-undang nomor 6, undang-undang nomor 11
tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Apa yang akan kita saksikan Bapak Ibu sekalian hari ini adalah salah satu azas pembelajaran kepada masyarakat secara menyeluruh. Azas pembelajaran yang dikandung dalam 2 kanun Aceh ini dilaksanakan dengan sifat yang sangat persuasif, mendidik, dan dilakukan tidaklah bertentangan dengan HAM. Karena yang dilakukan ini sangat terbuka melalui proses yang panjang, lewat proses pengadilan mahkamah syariah, dan bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang otentik. Hari ini juga dilakukan tidak di tempat yang tersembunyi, tapi di hadapan publik, seperti yang dibacakan hari kita tadi, disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang beriman. Tidak hanya itu, tapi juga didampingi oleh jaksa, didampingi oleh tim medis, dan dilakukan sesuai dengan prosedur aturan yang sudah dibakukan di dalam kanun. Oke ya, ini baca acara pula. Bapak Ibu hadirin sekalian, berbicara persoalan khusus di Aceh ini sebagai daerah yang istimewa dan kekhususan diberlakukan syariat Islam yang dideklarir sejak tahun 2002 yang lalu sampai saat ini, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah diperjuangkan agar di Aceh ini berlaku syariat Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Aceh hanya satu-satu provinsi yang diberikan oleh pusat untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Paling kurang ada 3 unsur pendukung supaya syariat ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, harus ada komitmen yang tinggi dari ulil amri, khalifah yang sedang berkuasa, sejak dari provinsi sampai kabupaten dan kampung itu sendiri. Kalau komitmen ini tidak ada, syariat Islam juga akan tidak bisa maksimal berlangsung dengan baik. Dan hari ini sudah 15 tahun lebih sejak dideklarasikan pada tahun 2002 yang lalu. Yang kedua, harus ada kontrol sosial, amar ma'ruf nahi mungkar. Semua elemen masyarakat, tidak hanya penegak hukum, tapi harus secara bersama-sama mengawal jalannya syariat Islam di Aceh, di Serambi Makkah yang kita muliakan ini. Dan yang ketiga, syariat bisa berlangsung dengan baik adanya kesadaran, ketakwaan dari masyarakat itu sendiri. Ini bisa dilakukan dengan pendidikan masyarakat, majelis ta'lim. Makanya di setiap kampung itu harus ada pendidikan masyarakat lewat pengajian, tausiah, dan majelis ta'lim. Tanpa 3 hal ini akan terjadilah ketimpangan, tidaklah maksimal di dalam pemberlakukan syariat Islam di provinsi Aceh ini. Yang terakhir, Ibnu Taimiyah mengatakan sebuah negara akan baik dan berwibawa bila negara itu mampu menerapkan seluruh ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan,
bukan hanya segi ibadah, akidah, akhlak, tapi dalam semua bentuk muamalah lainnya juga harus berjalan dengan baik. Al-Alusi dalam buku beliau Ruhul Ma'ani juga secara tegas beliau mengatakan, bila suatu negara, dimanapun negara itu berada, bila tidak mau menerapkan syariat Islam secara kafah, maka negara itu tidak pernah aman, tentram. Habis satu masalah, muncul masalah yang lain. Kekhawatiran, ketakutan, dan berbagai ujian dan bencana akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hadirin Bapak Ibu sekalian, tujuan hukum hari ini yang dilakukan bukanlah hura-hura, tapi menerapkan hukum langit di bumi ini. Sungguh berbahagialah orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan dia konsekuensinya menegakkan hukum Allah di bumi ini. Itulah mujahid-mujahid, tentara-tentara Allah, pejuang-pejuang Allah yang akan dimuliakan, dan orang yang terdepan nanti masuk di dalam surga Jannatun Naim. Tujuan yang pertama, memperbaiki kondisi manusia yang salah dan keliru, memperbaiki yang fasid, yang rusak, mengantarkan manusia ini ke jalan yang ma'ruf. Aturan Allah diselaraskan dengan aturan manusia di bumi akan melahirkan tatanan yang baik. Yang terakhir, mari kita saksikan acara ini dengan baik, dengan aman dan tentram, dengan nawaitu kita. Mudah-mudahan sukses, berlangsung dengan baik, dan tidak ada sesuatu yang kendala dalam pelaksanaan ini. Demikian, dan kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, anzil alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Hayyun ya Qayyum, hawil halana ila ahsanil hal. Nas'alullah al-'azim wal 'afwa anna ala ma yasha'u kadir wal ijabatu jadir. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Dr. Abdul Ghanisa yang telah menyampaikan tausiah singkat untuk kita pada hari ini. Dan selanjutnya prosesi pelaksanaan Ukubat Jambu yang akan dilaksanakan hari ini di halaman Masjid Jamik Syuhada Gampong Langbuguk, Banda Aceh.
Selasa 23 Mei 2017 akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Saya selaku MC pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petikan putusan nomor 17/JN/2017/MS Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ikhtilat dengan terdakwa. Nama lengkap Said Ibrahim bin Said Armia, tempat lahir Lamno, umur tanggal lahir 24 tahun 11 Desember 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Merande, Gampung Payatring, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMA. Terdakwa 2, nama lengkap Wahyunita binti Saifuddin, tempat lahir Biren, umur 26 tahun, tanggal lahir 4 Juni 1990, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Blangkubu, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, atau Gampung Kaju, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan pendidikan SD. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Said Ibrahim bin Said Armian dan terdakwa 2 Wahyunita binti Saifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana jarimah ikhtilat. 2. Menghukum terdakwa 1 Said Ibrahim bin Said Armian dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 25 kali cambuk, dan terdakwa 2 Wahyunita binti Saifuddin dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 25 kali cambuk. 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalaninya oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dipulangkan dari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing 3 kali cambuk. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Petikan putusan nomor 18/JN/2017/MS Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara liwat dengan terdakwa 1 atas nama Muhammad Taufik bin Faisal Riza, tempat lahir Stabat atau Sumatera Utara, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tengku Weka Raja Kemala, Dusun Kamoja, Kelurahan Kedah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Taufik bin Faisal Riza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah liwat. 2. Menghukum terdakwa Muhammad Taufik bin Faisal Riza dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 85 kali cambuk. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Petikan putusan nomor 19/JN/2017/MS Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara liwat dengan nama terdakwa Muhammad Habibi bin Ismail Ahmad, tempat lahir Pandra, umur 20 tahun, tempat lahir, kami ulangi, tanggal lahir 14 Oktober 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kaya Adam, Desa Garut, Kecamatan Pandra, Kabupaten Biren, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Habibi bin Ismail Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah liwat. 2. Menghukum terdakwa Muhammad Habibi bin Ismail Ahmad dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 85 kali cambuk. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari hukuman yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Kami lanjutkan. Petikan putusan nomor 20/GN/2017/MSBNA. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan keturunan Yang Maha Esa, Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ikhtilat dengan terdakwa 1. Musyawir bin Daris BN, tempat lahir Gampidi, umur 23 tahun, tanggal lahir 28 Oktober 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Iskandar Muda, Kampung Gelompang Payung, Kecamatan Blanti, Kabupaten Aceh Barat. Domisili di Jalan T. Umar, Lorong Mahya, Gampang Stui, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA. Selanjutnya disebut terdakwa 1. 2. Ferawati binti Ibrahim, tempat lahir Kota Tinggi, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, umur 21 tahun, tanggal lahir 6 Juni 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blanti, Kabupaten Aceh Barat Daya. Domisili di Jalan Tengku Lampoh Yong, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Daun Salam, Kabupaten Aceh Besar. Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan SMA. Selanjutnya disebut sebagai terdakwa 2. Mengadili, menyatakan terdakwa 1. Musyawir bin Daris BN dan terdakwa 2. Ferawati binti Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana jarimah ikhtilat. Menghukum terdakwa 1. Musyawir bin Daris BN dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 30 kali cambuk, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Terdakwa 2. Ferawati binti Ibrahim dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 30 kali cambuk, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menghukum terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Petikan putusan nomor 21/GN/2017/MSBNA. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ikhtilat dengan terdakwa 1. Nama lengkap Henry Samudra, kami ulangi, Henry Saputra bin Muhammad, tempat lahir Menasa Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, umur 26 tahun, tanggal lahir 9 November 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Padang, Kampung Menasa Tengah, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1. Terdakwa 2. Nama lengkap Agus Rustianti binti Sagiran, tempat lahir Maboh, umur 20 tahun, tanggal lahir 9 Agustus 1996, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gampong Damar Mulyo, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Domisili di Jalan Prada Utama, Lorong Kenari Barat, nomor 17, Gampong Prada, Kecamatan Siapola, Kota Banda Aceh. Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan SMA. Mengadili, menyatakan terdakwa 1. Hendra Saputra bin Muhammad dan terdakwa 2. Agus Rustiani binti Sagiran
telah terbukti secara sah dan membuktikan bersalah telah melakukan tindak pidana jarimah ikhtilat, menghukum terdakwa 1 Hendra Saputra bin Muhammad dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 30 kali cambuk dikurangi selama terdakwa ditahan. Terdakwa 2 Agus Rustiani binti Sagiran dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 30 kali cambuk dikurangi selama terdakwa ditahan. Menghukum terdakwa 1 Hendra Saputra bin Muhammad dan terdakwa 2 Agus Rustiani binti Sagiran masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Petikan putusan nomor 22/JN/2017/NSBNA. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dan peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara jarimah ikhtilat dengan terdakwa 1. Muammar Kadafi bin Anwar Abbas, tempat lahir Sumawe, umur 27 tahun, tanggal lahir 15 November 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dusun Tengkudilo, Kampung Lok Sumira, Kecamatan Samaranga, Kabupaten Biren. Agama Islam, pekerjaan satpam, pendidikan SMU disebut terdakwa 1. 2. Feni Rizka binti Fikri Adalil, tempat lahir Banda Aceh, umur 29 tahun, tanggal lahir 27 Januari 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ramasetia, Gang Daerah Lumpang, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, selanjutnya disebut terdakwa 2. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muammar Kadafi bin Anwar Abbas dan terdakwa 2 Feni Rizka binti Fikri Adalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah ikhtilat, menghukum terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan hukuman cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 30 kali cambuk, dan menetapkan masa tahanan yang dijalani para terdakwa dikurangi dari hukuman yang diberikan kepada terdakwa, menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Sebelum acara eksekusi kita mulai, saya berharap pada semua hadirin harap bersifat tenang ya, agar proses eksekusi segera kita mulai. Agar naik ke atas panggung, jaksa penuntut umum selaku eksekutor, tim medis, hakim pengawas, agar bersiap-siap untuk terpidana Wahyunita binti Saifuddin. Wahyunita binti Saifuddin dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 21 kali cambuk. Terpidana berdasarkan surat kesehatan dinyatakan sehat. Ya, masyarakat penonton, saya minta tenang ya. Kalau tidak tenang, acara tidak dimulai. Mau dimulai apa enggak? Terima kasih. Terpidana Wahyunita binti Saifuddin dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 21 kali cambuk. Selanjutnya, agar bersiap-siap terpidana
Ferawati binti Ibrahim. Ya, diminta tenang ya, tenang. Nanti nggak jadi kita cambuk. Al-Qudu, siap. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, selesai. Terpidana Ferawati binti Ibrahim agar bersiap-siap. Terpidana Agus Rustianti binti Sagiran. Ferawati binti Ibrahim dihukum dengan Pencabukan ditunda sementara untuk memeriksa kesehatan. 5 giờ nữa. Hả? Cái đơn nó. Cái đơn. Terpidana selanjutnya Agus Rustianti binti Sagiran dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 28 kali cambuk. Berdasarkan surat kesehatan, terpidana dinyatakan sehat. Agar bersiap-siap, terpidana Feni Rizka binti Fikri Ajalil. Al-Qudu, siap. Mulai dari 1, 2, 1, 2, 3.
Lanjutkan. Lain kali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Terpidana Kedi Rizka binti Fikri Ajalin dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 29 kali cambuk. Berdasarkan surat kesehatan, terpidana dinyatakan sehat. Siap. Lain kali 1, 2, 3, 4, 5. Al-Kojo, siap. Lanjutkan dari 5, 6, 7. Al-Kojo, siap. Lanjutkan dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
siap. Majukan dari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lalu puji Pak. Ya tadi stop. Ya ibu-ibu. Ya kamu apa? Kan. Al-Qudu, siap. Majukan dari 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, cukup. Agar bersiap-siap terpidana Said Ibrahim. Terpidana Said Ibrahim dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 21 kali cambuk. Berdasarkan surat kesehatan, terpidana dinyatakan sehat. Agar bersiap-siap terpidana Musyawir bin Darwis BN. Al-Qudu, siap. Lanjutkan dari 3. Lanjutkan dari 5, 14, 17, 18, 19, 20, 21, selesai. Terpidana Musyawir bin Darwis BN. Terpidana dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 27 kali cambuk. Berdasarkan surat kesehatan, terpidana dinyatakan sehat. Agar bersiap-siap terpidana Henry Saputra bin Muhammad.
21, 22. Dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 28. Berdasarkan surat kesehatan, terpidana dinyatakan sehat. Agar bersiap-siap, terpidana Al-Maju, dari 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. terpidana Muhammad Kadafi bin Anwar Abbas dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 29 kali cambuk. Berdasarkan surat kesehatan, terpidana dinyatakan sehat. Al-Maju, siap. Mulai dari 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Muhammad Taufik bin Faisal Riza. Untuk terpidana Muhammad Taufik bin Faisal Riza. Terpidana Muhammad Taufik bin Faisal Riza dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 83 kali cambuk. Berdasarkan surat kesehatan, terpidana dinyatakan sehat. Dari Gunung Tegulang Melayu 28 lebih. Berdasarkan surat kesehatan, terpidana di Hadirin harap 12, 17, 18, 19, 20. Al-Maju, siap. 2,
79. Satu, 21, 22, 23, 24, 26, 8, 29, 35, 36, 37, 38. Lima satu, Mas 9. Enam satu, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83. Ferawati binti Ibrahim. Ferawati binti Ibrahim dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 27 kali cambuk berdasarkan surat terpidana Ferawati binti Ibrahim berdasarkan surat kesehatan terpidana Maju, siap. 12, 13, 14, 18. Maju, siap. Lanjutkan dari 21, 22, 23. dengan berakhirnya eksekusi cambuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan bagi kita semua, ya, bagi orang-orang yang beriman tentunya, ya kan? Tapi kalau memang ada yang tidak menjadi pelajaran, itu kita harus uji keimanan seseorang itu. Jadi dia harus kita tentu saja pemerintah daerah punya tanggung jawab bahwa semua masyarakat Aceh ini untuk melaksanakan syariat Islam dengan baik. Ini adalah suatu hukum positif kita semua untuk bisa menjadi pelajaran supaya jangan ada lagi yang melanggar. Ya tentu saja ini tentunya mereka itu harus banyak untuk mempelajari kajian-kajian keagamaan, khususnya agama Islam, supaya tahu mereka apa norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Karena ini semuanya adalah di dalam pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Menurut Ibu ini bisa jadi efek jerah nggak para pelaku? Yang kita harapkan adanya efek jerah. Tapi kalau memang tidak ada pada
pribadi perempuan, berarti inilah perlunya pembinaan yang rutin untuk remaja-remaja putra-putri Aceh ini betul-betul dia paham tentang nilai-nilai keagamaan. Ibu nama siapa? Nama saya Ibu Nur Hayati. Nur Hayati. Dari mana Ibu? Aku masyarakat biasa. Di Saya kampung dari sini? Bukan, di kampung Banda Aceh ya? Terima kasih Ibu Nur Hayati. Oke. Belakang. Ini aja nih orang nih. Orang nih. Oh. Ini. Wawancara. Ya. Ayo dekat-dekat aja biar sama-sama semua nampak. Dibuka ininya, kenapa? Nampak. Ya. Gimana pendapat hari ini nih? Ini tentang ada apa? Cambu ini. Antusias ya melihat ini ya. Dari mana kalian? Mas siapa? Ada lagi nggak kira-kira apa? Satu lagi ini. Sebentar ya. Ini kira-kira ini ada efek jerah nggak untuk mereka ini? Harapannya sih ada efek jerah ya, cuman gimana ya, cuman jatuhnya ke diri sendiri lagi. Ya bisa berubah atau enggak, cuman ya harapannya nggak cuma di Aceh bisa diterapin ini, tapi juga di daerah-daerah lain. Karena ini kan Sementara kan di daerah lain yang nggak asal Islam. nah cuman harapannya nggak cuma di Aceh supaya penzina itu berkurang. Itu sih harapannya. Ya. Nggak melanggar hak asasi manusia itu di kampung. Kalau menurut saya itu nggak melanggar hak asasi manusia karena kan memang udah hukum secara Islam gitu ya, bukan hukum yang dibuat-buat. Dan cambuknya juga bukan cambuk asal-asal cambuk, tapi cambuk sesuai dengan syariat Islam. Ada aturannya. Bersama saya Jamaluddin Usman Ismail, saya sekarang juga berada di lokasi Jambu. Gimana Bang? Gembira kan? Gembira, saya gembira. Karena saya tidak jalan ke kamera. Kita makan siang dulu Pak. Pak Madi nama aja. Pak Madi, bagaimana Pemko Banda Aceh? Bagaimana nih melihat campur ini? Hah? Ya, salam Pak Teguh aja yang penting. Ini untuk dunia nih. Pulau Madi. Apa sudah madani campur satu ini Pak Madi? Sudah menjadi ciri-ciri madani? Kita berharap dengan adanya hukuman ini ya menjadi pelajaran bagi yang lain ya. Tidak melakukan hal yang sama. Nah, itu dari pesan dari Madi Andela, Ketua Letupan Aceh, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba. Yang penting jauhi narkoba.
CMD Banjara. Dari sektor budaya. Bagaimana dari sektor budaya ini untuk hukuman cambuk ini? Mungkin ada nasihat dari Cik Midi sebagai tokoh budaya. Ya, ini kan dilihat dari kacamata seorang budaya tentang hukuman eksekusi cambuk. Ini lama. Ini kan sesuai dengan Cina yang ini sudah mestinya ini dilaksanakan sesuai dengan kanun peraturan yang sudah dikeluarkan. Kemudian ini adalah membawa suatu amanah dari undang-undang itu sendiri yang diberlakukan di Aceh sendiri. Aceh kita tahu bahwasanya daerah syariat Islam satu-satunya di provinsi Indonesia ini menjadi cerminan, menjadi beberapa proses yang sangat panjang. Jadi ketika dikatakan melanggar dari segala ketentuan misalnya HAM, saya rasa tidak demikian. Ini kan sudah di depan umum, ada hakim, ada jaksa, ada dokter, semua yang melihat di sini. Jadi ini sangat persuasif, sangat tidak terjadi apa-apa dalam hal ini. Jadi Aceh sendiri, masyarakat Aceh sendiri bangga dengan apa yang dilaksanakan hari ini. Jadi kita mengharapkan supaya kanun yang nomor 6 ini tahun 2014 ini tentang hukum jinayah, kita ingin juga masyarakat Aceh berlaku juga terhadap hal-hal yang lain, terhadap kanun-kanun yang lain, misalnya tentang kategori bagaimana orang korupsi. 14 ini aja, jadi harus dibuka buat seperti pencuri kan belum, seperti perampok kan belum, seperti pembunuhan dan korupsi ini belum. Ini masih tahap sangat persuasif, sangat damai, tidak menyiksa siapa-siapa. Jadi hal ini adalah amanah dari segala yang dititipkan oleh undang-undang kepada pemerintah Aceh, khususnya Kota Banda Aceh sendiri. Nama lengkapnya Pak? Tarmizi Live ya. Wawancara Bang nih. Wawancara tanggapan tentang eksekusi cambuk. Bagaimana pendapat Anda tentang eksekusi cambuk ini? Apakah ini berakibat jera bagi para pelakunya atau bagi yang lain? Ya, alhamdulillah acara yang dilaksanakan hari ini berlangsung sukses dan ini sangat berharga, pelajaran sangat berharga bagi rakyat Aceh. Sebab kenapa? Karena dengan adanya hukuman yang seperti ini, maka belum dari ide. Ini dah nama juga lucu nah, sedih ya. Tolong lagi. Ulang, kok lah. Kok bikin nong. Pertanyaannya bener Bang. Efek, apakah ini ada menjadi efek jera bagi para pelaku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sangat berharga tentunya bagi rakyat Aceh, sebab dengan dilaksanakan acara yang seperti ini, cambuk seperti ini, maka akan mengurangi kepada pelaku-pelaku Cina yang ada di wilayah Aceh khususnya, ataupun LGBT di Aceh khususnya, karena kita sangat mendukung acara seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi rakyat Aceh karena sangat jera dan ini sangat bermanfaat bagi rakyat Aceh khususnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar. Demikian. Kenapa sebut usaha kan? Kenapa sebut usaha kan? Ibu ya. Tanggapan lagi.
harapan saya sebagai pribadi warga Aceh melihat tadi hukuman cambuk yang dilaksanakan di Masjid Lam Gubuk ini sangat memang antusias ya, ramai warganya. Tapi saya pribadi hukuman cambuk ini memang harus dilakukan, adalah ketentuan dari syariat Islam. Jadi kepada terdakwa yang tertangkap ataupun yang melaksanakannya harus di hukuman cambuk. Kira-kira bagi mereka ini ada efek jera nggak? Kalau melihat dari efek jera itu ada, tapi ada sebagian masyarakat mungkin belum menyadari bahwa hukuman cambuk ini adalah sesuatu yang menjerakan. Mungkin belum semuanya terpenuhi. Ada mungkin sesuatu yang terpenuhi. Kan hukuman cambuk di Aceh ini belum berlaku sepenuhnya sesuai dengan hukuman syariat Islam yang sebenarnya. Ya, kira-kira bagi masyarakat yang lainnya tanggapannya atau supaya lebih mendekatkan diri ke tidak melakukan zina, bagaimana caranya? Menurut pendapat saya pribadi itu kembali kepada pribadi masing-masing, sadar diri dulu sebelum kita melihat bagaimana orang, tapi introspeksi diri kita sendiri, mendekatkan diri kepada Allah itu berbagai macam cara, dengan berdoa, salat itu wajib yang pertama, dan yang kedua itu mengikuti organisasi yang bermanfaat, yang bernilaikan agama Islam. Terima kasih banyak. Namanya nih? Ya, nama saya Ova Rizky Umami, berasal dari Aceh Selatan. Masuk dari Aceh Selatan? Iya. Masuk? Iya. Enggak, saya mahasiswa. Di mana? Mahasiswa mana? Mahasiswa UI.